Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Muhammad Fahri Putra Pratama, lalu Rika Purnawati, dan Sandi Setiawan akan mempresentasikan tentang kebohongan dan rumor media sosial. Yang pertama, berbohong sebagai bentuk penipuan. Kemudahan dan efisiensi dalam media sosial menjadi wadah penyebaran informasi yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, sehingga membuat kebohongan di media sosial semakin banyak dan mudah dipercaya. Alasan seseorang mengatakan kebohongan di media sosial bervariasi, dari menghindari masalah sampai mencoba mengesankan orang lain agar mendapatkan keuntungan atau keberuntungan. Lalu ada beberapa macam kebohongan yang sering terjadi di media sosial. Yang pertama diantaranya bohong tentang usia. Lalu yang kedua, membuat akun palsu. Selanjutnya memalsukan gender atau jenis kelamin. Lalu yang terakhir, membuat chatting palsu. Penipuan online dan penipuan menggunakan media sosial. Penipuan online merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menipu korban dengan menggunakan internet. Di media sosial, penipuan bisa berupa konten yang dimanipulasi untuk mengambil keuntungan dari orang lain yang mudah percaya dengan konten tipuan. Penipuan di media sosial harus menjadi perhatian karena memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial korban dan harus dilakukan pencegahan karena media sosial menjadi bagian dari kehidupan sosial dan menjadi pendukung interaksi sosial. Lalu, selanjutnya ada contoh penipuan online dan penipuan menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu phishing. Dengan mengarahkan korban agar masuk ke situs palsu untuk mencuri informasi data penting dari korban. Yang kedua, fitur quiz Facebook. Fitur ini mengajukan pertanyaan lebih jauh tentang data diri kita yang akan dikumpulkan melalui pertanyaan keamanan seperti pertanyaan pemulihan kata sandi. Yang ketiga, kupon undian. Penipuan ini biasanya dilakukan dengan permintaan untuk memberikan data pribadi atau rekening kepada seseorang yang dinyatakan menang. Harus dipastikan kebenarannya apakah undian itu benar terjadi atau tidak. Lalu yang terakhir, penggalangan dana. Beberapa dari badan amal yang menggalangkan dana melakukan penipuan dengan tidak menyalurkan bantuannya kepada orang yang dituju untuk menerima penggalangan dana itu. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rika. Catfishing di media sosial. Bentuk catfishing yang sering terjadi berupa pemalsuan identitas di media sosial untuk membuat identitas baru. Dalam melakukan penipuan dengan catfishing, seseorang menggunakan profil palsu ataupun biografi palsu di media sosial yang bertujuan untuk membuat seseorang menganggap pelaku sebagai orang lain. Di dalam media sosial seperti Facebook, banyak orang yang melakukan catfishing untuk mendapatkan teman baru yang bisa menjadi orang yang istimewa dalam hidup mereka. Kemunculan catfish sendiri biasanya disebabkan oleh kebebasan individu untuk membuat akun pribadi sebagai cerminan identitas yang ingin mereka tampilkan. Kebohongan dalam mempresentasikan diri di media sosial. Presentasi diri merupakan tindakan menampilkan diri yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai sebuah citra diri yang diharapkan. Kebohongan dalam mempresentasikan diri digunakan untuk menampilkan diri semenarik mungkin kepada orang lain dengan menggambarkan diri mereka secara ideal. Lalu saya akan melanjutkan tentang informasi yang salah dan rumor di media sosial. Yang pertama, rumor bisa didefinisikan sebagai informasi yang tidak terverifikasi dari individu ke individu lain yang terjadi pada jaringan sosial. Lalu, yang kedua, seseorang yang dengan mudah mempercayai rumor disebabkan karena informasi yang didapatkan sesuai dengan opini yang dimilikinya. Lalu adanya rumor dapat menimbulkan keresahan sosial yang berpotensi menjadi hoax. Keresahan sosial bisa membuat kehidupan masyarakat menjadi kacau dan tidak beraturan. Berita palsu atau hoax. Berita palsu merupakan berita atau informasi yang dibuat-buat agar seperti benar adanya.
Pada media sosial, berita palsu tidak dapat dihindari karena media sosial dijadikan sebagai sarana penyebaran informasi yang sangat cepat. Lalu, cara menghindari berita palsu. Yang pertama, melihat sumber pengirim informasinya. Yang kedua, mencari informasi yang terpercaya. Yang ketiga, tidak menyebarkan informasi yang masih belum diketahui kebenarannya. Lalu yang keempat, jangan mudah percaya informasi yang diterima tanpa melihat fakta. Lalu yang terakhir, yang kelima, membaca berita dari sumber terpercaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.